UGM kembali tegaskan, Joko Widodo alumnus UGM, saat skripsi Jokowi dipertanyakan Rismon Sianipar. Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta bersikuku Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyelesaikan studi atau lulus dari Fakultas Kehutanan. Penegasan itu kembali disampaikan setelah pihak Rai Suryo dan Rismon Sianipar CS kembali mengungkit soal keabsahan skripsi Jokowi. Dikutip dari tayangan Dipo Investigasi Kompas TV, Rismon Sianipar terlihat mendatangi UGM untuk mengklarifikasi pengakuan terbaru mantan dosen, Kasmudjo. Kami ingin menanyakan, UGM membantah atau mengklarifikasi apa yang disangkal Kasmudjo. Bahwa Kasmudjo bukan dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing akademik dari Joko Widodo, kata Rismon. Rismon juga mengungkit bukti yang disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri saat pers rilis beberapa waktu lalu. Menurut Rismon, sejak awal Jokowi terdaftar dengan tingkat studi SM atau sarjana muda. Begitu juga dengan lembar registrasi ulang, yang menurut Rismon, Jokowi melingkari kolom sarjana muda, bukan sarjana. Kenapa Jokowi lingkari sarjana muda? Pasti tidak ada skripsi, pasti tidak ada KKN dan pasti tidak ada ijazah sarjana kehutanan, tudingnya. Terkait hal ini, jurnalis Kompas TV lalu menghubungi Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius Tabusasa Tonralipu. Andi Sandi menegaskan terkait dengan skripsi, statement UGM masih sama dengan rilis yang dikeluarkan UGM pada tanggal 15 April 2025. Rilis pers berjudul, Joko Widodo alumnus UGM, tersebut dibuat setelah tim UGM beraudiensi dengan tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, datang meminta soal penjelasan ijazah Joko Widodo pada hari Selasa, 15 April 2025, di Fakultas Kehutanan UGM. Dalam pertemuan tersebut, Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM. Dikatakan, UGM tidak terkait konflik kepentingan antara tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, dan Joko Widodo. UGM sebagai institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia terikat dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat publik sedangkan data yang bersifat pribadi hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum, tegasnya. Teman-teman, kita kembali lagi bersama saya, Anak Medan. Ya pastilah, Anak Medan tetap Anak Medan. Saatnya kita buka suara. Anak Medan bersuara kali ini untuk edisi khusus sore hari. Ketika pagi menjelang siang kita sudah selesaikan tugas negara. Menyelesaikan tugas dengan mendapat sedikit imbalan lewat iklan-iklan. Walaupun hanya 5.000, 6.000 rupiah. Namun tetap semangat untuk membakar, menyalakan api kebenaran demi membongkar habis kebohongan serta siapa dia? Baik teman-teman, kali ini seperti apa yang saya beritahukan, saya infokan lewat channelnya si Tribun ya. Saya tetap akan membawa Tribun karena Tribun ini sebentar A sebentar B. Baik, tadi Tribun sudah memberitahukan teman-teman bahwasanya UGM tegas menyatakan bahwasanya Pak Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu S1 lagi. Dan datang Rismon Sianipar beserta teman-teman, bahkan jurnalis Kompas TV pada saat itu ya. Dan ditanya keabsahannya, namun yang pribadi tidak akan diberitahukan, tapi yang bersifat umum diberitahukan lewat fotokopi. Apakah seperti itu? Inilah dia hukum di Indonesia. Kita intro dulu. Setelah kita melihat video pertama tadi teman-teman ya, bahwasanya UGM mengatakan benar adanya Jokowi adalah alumnusnya UGM Fakultas Kedokteran Kehutanan dan strata 1 atau jenjang S1. Ya begitulah ya, sesuai dengan disampaikan oleh Bareskrim Polri dan memutuskan bahwasanya ijazah itu asli. Namun seiring berjalan apa yang dikatakan oleh para dosen, dekan, rektor, bahkan Bareskrim Polri, ini belum selesai. Seakan-akan jalan di tempat. Benar juga teman-teman ya, sepertinya jalan di tempat ini, peristiwa ijazah ini. Karena saya sudah katakan teman-teman, di balik ijazah ini ada peristiwa penting yang memang harus dibuka selebar-lebarnya. Namun teman-teman, politisi PDIP, tentu kita sudah tahu ya,
Andi Wijayanto buka suara perihal tentang katanya dia mengaku melihat dan meraba ijazah tersebut. Namun kita tidak juga bisa nggak bisa juga ya, karena Pak Andi Wijayanto kemarin itu kan dia fokus untuk bidang apa yang dikatakan bahwasanya dia sebagai ketua tim untuk menyiapkan data-data serta apa yang diperlukan untuk bisa diserahkan ke KPU. Benar ya? Jadi mungkin secara kasat mata dia melihat, meraba, mungkin ya, pastilah menyusun dan sebagainya. Tetapi dia kan tidak mengetahui apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Tapi agar kita lebih paham dan tidak gagal paham, kita ikuti dari channel Kompas TV. Politisi PD Perjuangan Andi Wijayanto mengatakan dirinya terlibat dengan ijazah Jokowi saat mengurus kelengkapan administrasi pencalonan presiden di tahun 2014 lalu. Dirinya yang saat itu menjabat sebagai sekretaris tim kampanye nasional Jokowi menyerahkan berkas administrasi termasuk ijazah Jokowi ke KPU. Andi Wijayanto mengaku dirinya melihat dan memegang seluruh berkas administrasi milik Jokowi termasuk ijazah sekolah hingga kuliah. Andi menyebut berkas tersebut telah diterima oleh KPU dan dinyatakan sah serta lengkap sebagai syarat pencalonan presiden dan wapres di tahun 2014. Dengan dinyatakan keabsahan tersebut, maka Jokowi dan JK memiliki hak untuk melanjutkan proses pencalonan selanjutnya. Saat saya menjabat sebagai sekretaris tim kampanye nasional untuk Jokowi JK 2014. Saat itu saya melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Nah, memang itulah yang memang harus, dan itu yang bisa disampaikan oleh Pak Andi Wijayanto. Seperti yang saya ulas tadi teman-teman sebelum ke video ini ya. Dan dia memang melihat, tapi kan nggak mungkin dia juga memeriksa atau nggak mungkin juga ya. Tetapi dia melihat ya bahwasanya ijazah tersebut ada dan dia raba juga ya teman-teman ya. Jadi inilah yang katanya makin melebar teman-teman ya. Dan setelah ini muncul lagi, yaitu dari Pak Betur, senior partai PDI Perjuangan. Di sini terbongkar semua siapa-siapa geng Solo dan siapa-siapa tim DKI. Sebenarnya kalau saya lihat ya dari anak Medan Bersuara, seharusnya Baris Krim Polri nggak usahlah dulu harus viral dulu ya. Setelah mendapat info ataupun apa, baiknya dilakukan klarifikasi atau undangan klarifikasi lah. Seperti yang mereka lakukan kepada saudara kita Rismon, ya, Dr. Rismon ya, Sianipar, Dr. Tipa, Dr. Roy Suryo beserta yang lainnya. Kan nggak masalah untuk meminta atau klarifikasi tentang perihal apa yang disampaikan. Namun di channelnya mantan Ketua PK Abraham Samad, mana Roy Suryo membocorkan bahwasanya Profesor Paiman di Pasar Pramuka, dia mempunyai kios di Pasar Pramuka. Bagaimana? Kita ikuti dulu ya teman-teman ulasannya. Dia mengaku, nah ini minta maaf dan mengaku kalau dia memang punya usaha di Pasar Pramuka, yang menyatakan kalau apa yang dikatakan Prof. Paiman itu tidak benar. Ya gitu, bahwa dia sudah menutup usahanya tahun 2002 itu nggak benar. Betul dikatakan dia sudah menutup yang ada di depan, tapi dia pindah ke belakang. Andi Aswan yang mengatakan dia punya kontak dengan Widodo, bahkan habis makan siang dengan Widodo. Nah ini tiga ini lucunya tidak identik dengan 1120 yang disebut-sebut ijazahnya Joko Widodo. Ya saya KKN pada 85 awal. 85 awal. Jadi udah berbeda dengan Dirtipidum 83. Padahal katanya di berkas yang ada di Mabes itu 83. Jokowi di sini bilang 85 awal, Dirtipidum di sini bilang 83. Itu di Roy Suryo di channelnya Abraham Samad ya, menjelaskan dan memberitahu perbandingan informasi yang disampaikan oleh Baris Krim dengan Pak Jokowi. Tidak ada sinkronnya, malah bertolak belakang ya.
Makanya saya bilang teman-teman, ini beritanya di situ saja karena kenapa ya? Tidak bergerak-bergerak. Seharusnya kan sudah ada peningkatan penyidikan ya dan bisa mengarah langsung ke pengadilan. Apa memang sengaja mau dilama-lamakan atau karena mungkin Pak Jokowi sedang sakit atau terindikasi sakit atau gimana lah. Namun di balik semua ini teman-teman, ada seseorang yang begitu sangat memberitahukan kepada beberapa media, bahkan kepada di channelnya Refli Harun juga ya, sudah disampaikan. Siapa dia? Mas Ito, senior partai PDI Perjuangan, Pak Betur. Ketika itu Sindo News mengklarifikasi apa yang disampaikan, dan Pak Betur juga dengan tegas dan dengan sigap menyampaikan apa yang dia ketahui. Mau tahu apa yang disampaikannya teman-teman? Agar kita tidak gagal paham dan punya data yang memang benar dapat dipertanggungjawabkan. Kita lihat videonya. Yang paling terbaru. Ada. Jadi kan pertamanya itu kita melihat menjajakin kenapa ini terjadi dan kenapa Jokowi mengeras ya, tidak mau menunjukkan ijazahnya. Sampai kami itu datang ke Jogja, kami ke Solo. Saya ikut di TPUA itu. Nggak mendapatkan juga jawaban. Nah, jadi kita melacaknya itu begini. Jokowi itu pernah menjadi wali kota katanya 10 tahun. Iya. Kan itu dari 2005 ya. Iya. Nggak genap sih. Nah, Nggak jadi genap. dia lulus UGM itu katanya 1985. Betul. Ke 2005 itu kan ada 20 tahun. Oke. Selama 20 tahun dia pakai insinyur itu tidak ada dimasalahkan orang. Dan dia pun tidak pernah datang ke Jogja. Solo Jogja itu kan dekat. Iya. Ada alumni, ada pertemuan, nggak ada nama dia disebut. Oke. Padahal dia jadi wali kota. Jadi kan ada kebanggaan harusnya pada saat itu ada kebanggaan orang-orang UGM. Satu di antara alumninya menjadi wali kota. Kan harusnya begitu. Iya. Ada pertemuan-pertemuan tentang itu. Nggak ada. Nggak ada sama 10 tahun itu. Nah, menjadi mulai ribut itu kan setelah Bambang Tri muncul. Bambang Tri yakin sekali bahwa Jokowi tidak punya ijazah kok bisa jadi wali kota itu. Terus dilacak. Nah, bertambah lagi info itu setelah tim Solo itu yang 3 orang dan bersama Jokowinya itu ke Jakarta. Mereka ketemu Mas Pras dan kawan-kawan. David dan kawan-kawan itu. Ya, ketemu Mas Pras. Terus dirujuk ke Denny Iskandar. Terus ke kawan-kawan yang di Cikini 69. Saat itu Denny Iskandar itu sebagai apa, Bang? Dia itu sudah menjadi wakil sekretaris pemenangan. Oke. Ya, jadi begitu problemnya adalah tidak punya dokumen. Nah, Denny ini kelotokannya, pentolannya PDI di DKI. Oke. Wakil sekretaris pemenangan Ya, pilkada ini, Pilkada. Ya, tapi Pilgub DKI. belum tahu siapa calonnya kan. Oke. Baru memunculkan. jadi timnya itu udah dibentuk dulu, Ya, tapi calonnya belum ada. Belum ada. Jadi waktu itu kan ada POKE, ada ini. Tapi partai sudah mempersiapkan diri sebagai organisasi ke pemenangan itu. Ada tim pemenangan. Nah, datanglah rombongan Solo itu. Oke. Nah, jadi dalam pertemuan-pertemuan itu tercetus. Kami nggak punya dokumen. Waduh. Oke. Nah, jadi dokumen yang dari Solo itu nggak ada. Nah, dan itu dilacak. Dilacak di KPU-nya Solo, itu di situ hilang. Nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi tim Sampai dari sekarang. Tim dari Jakarta waktu sempat ngelacak ke KPU Solo. Bukan tim Jakarta, artinya warga Solo lah. Nah, jadi saya beberapa waktu yang lalu itu membuat himbauan kepada warga Solo. Sebenarnya Jokowi ini pakai doktor Andres atau pakai insinyur. Coba lihat waktu dia kampanye, biasanya kan ada di kaos, ada di stiker, ada di pamflet, ada di spanduk. Ada nggak tulisannya itu kan? Atau kalau dia tidak punya, cuman polos Jokowi wali kota, namanya gitu-gitu. Juga nggak ada. Jadi saya mencari yang pernah jadi sekdanya itu, yang bilang Jokowi ini begini, yang videonya viral juga itu, ya, Pak Suparandi itu. Dia nggak jawab juga, padahal kan dia seharusnya tahu kan. Iya. Nah, jadi saya ngejar
apakah ada surat pemerintahan Solo yang ditandatangan Jokowi tanpa ijazah. Oke. Jadi Jokowi wali kota. Terus saya kejar lagi kalau dia pakai Dr. Andres dari partai mana? Dari kampus mana? Nah, terus saya kejar, ternyata dari Mas Taufik yang sekarang juga sedang menggugat Jokowi di Solo. Taufik Hidayat. Nah, dia pengacara, lawyer. Oke. Dia meyakinkan katanya Jokowi itu pakai insinyur, tapi tidak berbasis kampus. Jadi Itu basisnya mana dong kalau gitu? jadi gitu ditulis saja di depan namanya itu insinyur Jokowi gitu. Maka kita selama dia di wali kota nggak pernah ngelihat dia datang ke kampus mana, dia lalu kemana. Nah, jadi dari situ ada keyakinan bahwa hanya tulisan tangan saja di depan namanya ditulis insinyur. Tapi waktu dia ke Seritek dipakai Dr. Andes. Nah, jadi tapi saya dapat keyakinan dari dari Taufik mendapatkan itu dari Pak Suprandi tadi, bekas sekdanya itu. Nah, jadi kita meyakinkan bahwa Jokowi ini kalau dia harusnya kalau dia tidak punya titel, dia polos Jokowi wali kota gitu kan. Kan kita jadi bertanya juga, kok ada pengakuan 85 dia lulus. Orang semua ini bekerja belajar supaya dapat jadi sarjana karena nama insinyurnya itu kan akan dicantumkan. Jadi kalau dia sudah lulus 85 terus dia jadi wali kota tapi surat-surat dan segala macamnya polos. Cuman Jokowi Widodo, nggak ada titel. Berarti ngapain dia kuliah? Kan gitu. Ngapain dia bertahun-tahun bolak-balik ke Jogja? Nah, jadi saya terus tanya itu terus. Akhirnya ketemulah jawaban tadi pagi dari Pak Taufik itu berdasarkan keterangannya Pak Sekda itu bahwa dia pakai insinyur. Terus kita tanya dari mana? Nggak ada berkas. Nah, bagaimana teman-teman Pak Bitur mengulas tentang kejadian awal asal muasal ketika ada proses pencalonan gubernur pada saat itu. Tim-tim sudah bekerja dan mencari siapa calon-calon yang akan dijagokan. Ya teman-teman ya. Jadi disinilah apa yang dikatakan oleh Pak Bitur tadi adalah masyarakat Solo. Datanglah ke DKI. Bahwasanya mereka mempunyai jago nih. Tapi data-datanya belum lengkap. Dan punya selidik oleh tim dari, ya mungkin juga dari partai juga menyelidiki lah. Jangan sampai salah ya. Tentu itu mungkin teman-teman. Dan yang menjadi persoalan bukan tentang itu, tapi kenapa Bareskrim Polri tidak meminta klarifikasi tentang apa yang disampaikan tadi ya. Ada tim Geng Solo dan tim DKI, Pak Bitur dan kalau Pak Andi Wijaya enggak lah, dia kan hanya mempersiapkan data-data dan nggak mungkin dia mengecek keabsahan kebenaran. Yang penting ada ijazah tersebut dan fotokopi yang sudah dilegalisir. Dia hanya mempersiapkan data-data untuk diserahkan ke KPU. Itulah tugas dari Bareskrim, yang jangan hanya langsung memponis mengatakan ijazah Pak Jokowi itu adalah asli, tapi perlu penyelidikan yang memang benar-benar presisi atau profesional. Kita lanjut lagi teman-teman ya, karena ini masih sangat seru apa yang disampaikan oleh Pak Bitur di Sindio News. Sebentar. Terus ada info lagi dari kawan Solo, dicari, dilacak di KPUD-nya Solo tahun 2005 itu udah hilang, nggak ada berkas. Nah ini memperkuat kita, meyakinkan kita pada waktu Widodo datang bersama rombongan, ketemu tim Jakarta, pertama kali kalimatnya adalah kami tidak punya dokumen. Nah untuk itu mari dibuat. Nah itulah dibuat. Bikinlah pertemuan di Cikini itu. Tapi saya agak penasaran nih Pak, saya tanya. Kan ini PD Perjuangan partai besar ya? Itu. Paling PDI ketika para calon-calonnya waktu itu mau daftar atau setelah daftar atau apa? Boleh saja. Bukan, tapi maksudnya nggak ada dokumen tersimpan di kalau sekarang mungkin bisa dilacak. DPP dan sebagainya sekarang bisa dilacak. Setelah kejadian ini ya. Iya. Karena biar macam mana partai kami kan partai besar. Betul. Pasti punya dokumen. Iya, Bapak pernah melacak ke sana nggak? Belum. Saya jadi cukup meyakinkan Mas Pras kan dia Mas Pras sekretaris pemenangan waktu pilkada gubernur. Nah jadi dialah yang
mempertemukan dua tim ini, dan tim ini berbentuk menjadi ujungnya Widodo sama Denny. Dirancanglah itu semua dokumen, karena Pras paling paham, si Denny Iskandar ini paling paham tentang syarat-syarat untuk menjadi kandidat itu. Dan dia memang dari partai kami dia yang sering ke KPUD. Jadi dia tahu tuh harus bagian ada urus-urus dokumen. ya, Oke, sudah ada paham ya. surat polisi, kan ada Oke. foto, ada surat polisi MCK, apa MCK? SKCK. Terus Bebas narkoba. Iya, terus ada surat dari rumah sakit. Bebas narkoba. Tidak narkoba. Sehat. Terus itu apa di rumah sakit itu IQ tuh, yang kata orang partai PD ini cuma IQ-nya 78. Malu. Ini berarti barang itu dibikin baru Ya, semua. dibikin Siapa yang bikin, Bang? Denny. Denny. Atas permintaan Jokowi apa sebetulnya inisiatif siapa? Nanti itu dijawab sama Widodo. Oh, Tapi yang jelas mereka datang, kalimat pertamanya kami tidak punya dokumen untuk memenuhi syarat KPU. Nah, dibentuklah itu. Nah, saya juga jadi heran ketika dulu kan Pak Jokowi ini kan dicalonkan PDIP Solo juga ya. Solo. Nah, itu pakai dokumen apa Bang? Berarti Bang, selama Itu jadi tadi wali kita- kota. Ya itu kita ceritakan tadi, dia hanya tulis di depan Tulis namanya, insinyur gitu? insinyur aja. Wah, Tidak ada berkas, tidak ada tidak ada konfirmasi. berkas apapun. Itu yakin, Bang. Karena ini institusi loh KPU. Iya. Maksud saya Ya. Seceroboh itu. Coba Iya, aja, seceroboh coba itu lihat KPU-nya nanti setelah iseng buka KPU Solo. Solo, hilang itu, nggak ada. Sampai hari ini ya, nggak tahu kalau besok dipasang, karena waktu yang sudah kosong itu banyak, terus serangan semakin kuat, pasti ada upaya dong untuk betul. dibikinin. Tapi yang saya masih ini, Bang, aku tuh masih agak bingung tuh ketika Jokowi dulu awal melamar jadi Wali kota. calon wali kota, pasti Jokowi ini kan bukan siapa-siapa masih kan. Ya, yang bawa itu PAN, Amin Rais. Betul, kan belum siapa-siapa. Terus ketika datang dia ngedaftar situ dengan nggak punya ijazah, hanya sekedar nulis IR gitu misalnya, KPU-nya mau selemah itu ya emang. Atau mungkin dulu jangan-jangan ada tekan dari pengusung saat itu. Enggak juga, kalau waktu itu kan awal daripada pilkada, awal daripada pemilu Betul, langsung. reformasi. Iya. Jadi banyak sekali orang pakai ijazah palsu segala macam, itu kan banyak. Mungkin dari hampir semua kota lah pasti ketemu. Di Sumatera Utara calon gubernur kan, Pak Bede. Terus diberhentiin kan. 5 tahun pertama dia menang, 5 tahun keduanya dia diberhentiin. Ada Saragi, ada macam-macam. Tapi kalau saya dengar di podcast sebelah, si Abang bilang PDI waktu itu banyak sekali yang ini. Iya, dulu PDI bisa menang 33,3% itu pakai Kaget akar semuanya. bahar, pakai akar bahar, pakai tato, jagoan semua. Yang sekarang ada dokter-dokter suaranya ngecil. Kenapa? Nggak sebanyak orang itu. Tapi orang itu nggak punya sejarah, nggak punya Ijazah. nggak jasa. Ya, bikinnya di situ. Oh. Ini berarti tipu menipu ini udah lama dong kalau gitu pakai Dari ijazah awal, palsu. dari awal mulai ada pilkada, dari mulai pemilu itu. Dan Semua partai, semua partai. semua partai. Berarti elit-elit ini juga ikut. Ada si Komar kan pakai doktor, 3 kali jadi anggota dewan, sarjana palsu. Tapi ini kebetulan karena Pak Jokowi juga kepilih presiden 2 periode lagi. Iya. Artinya memang Terkesima itu, kami terkesima. tersihir. Terkesima oleh hasil survei. Oke. Hasil survei. Jadi waktu dia menjadi gubernur, dia masuk gorong-gorong. Ya, Angkanya naik. langsung. Itu kerjanya kawan-kawan survei ini. Ah. Nah, pada waktu itu ya kami terpesona lah. Masuk orang-orang bukannya setelah jadi gubernur, Bang? Waktu gubernur itu lihat seragamnya tuh. Itu kan pakai batik PNS, DKI, PNS. PNS. Oh. Presiden nggak pakai itu. Nah, jadi kerjanya kaum-kaum survei ini memblow up itu. Siapa yang nggak tertarik dengan 80%? Jokowi didukung 50 hasil. Padahal hasil survei cuma berapa orang aja, ditanya-tanya terus saja. Terus ini 30%, 40%, 50%. Langsung di blow up. Nah, jadi terbanyak orang terpesona. Tapi kan akhirnya menang juga Pak Jokowi. Artinya tidak hanya hasil survei dong kalau gitu. Popularitasnya memang terbukti bisa menang sekian persen. Oh, itu kan sisi elektoral. Jadi Ya. kalau sisi elektoral itu kan partai kerja, Oke. hasil survei kerja. Yang kita bicarakan kan persyaratan dia. Oke, sebelum. Iya, jadi
persyaratan ke KPUD-nya itu kan nggak dipenuhi. Oke. Bang, berarti kalau ngeliat runtuh tadi dulu itu zaman awal reformasi banyak sekali orang palsu-palsu, berarti Jokowi ini termasuk salah satunya ya? Iya, satu di antara. Salah satu benar. Iya, Kalau kita yang umum pakai kalimat satu di antara. Satu di antara. Kita ini satu Oke. di antara. Iya. Tapi kalau Jokowi itu salah satu. Kena salahnya banyak. Oke. Jadi salah satu dari mereka yang palsu. Tapi pertanyaan saya saat itu, saya juga agak bingung ya, kalau nggak punya syarat terus dibikinin, kenapa partai pengusung ikut mengamini ya, malah Nah, jadi mendukung, gini, malah mendewa-dewakan. yang Ini yang saya bingung nih. yang paham itu kan cuma Widodo, Jokowi, sama Iskandar. Ini nggak ada orang tahu. Oh, Termasuk Andi Wijayanto itu, dia hanya lihat, Nggak tahu. pegang, buka sana, buka Tapi nggak sini, tahu kalau itu lihat palsu. fotonya sama semua, nggak tahu. Oh. Yang tahu itu cuman, ya sekarang tambah orang, Pak Iman tadi. oh. Yang Berarti profesor. elit PDIP Nggak ada yang yang menentukan juga nggak ada yang Nggak tahu ada yang ya, tahu. bahwa ini ternyata Nggak ada yang tahu. tidak punya dokumen Nggak ada yang lengkap. tahu, nggak ada. Cuman Waduh. dia itu. Ini saya jadi bingung ya, apakah Pak Jokowi yang pinter memang atau pendukung yang bodoh ya ketipu dia gitu loh. Kan yang dukung kan pasti banyak ya, nggak cuma PDI ketika jadi presiden. Iya. Kan gitu kan. Waktu Tapi wali semua kota, ketipu wali semua, kota Bang. juga kan ada PAN, ada Iya. PKS, Iya. baru PDI. PDI mau ikut kalau FX Rudi jadi wakil, dimasukkannya jadi wakil. Itu yang periode kedua. Ya yang Yang di pertama wali kota. PDI sendiri deh, wali kota sendiri ya kalau nggak salah. Enggak, PDI itu baru ngikutnya terakhir. Sebelumnya Jokowi itu jalan sendiri, ada timnya sendiri. Oke. Tapi yang periode satu kalau nggak salah PDI Nggak. sendiri deh. Ya, Karena PAN punya calon waktu itu, seingat saya. Karena waktu itu calonnya ada 4 tuh, yang periode satu. coba aja lagi buka data. Nah, jadi setelah itu, setelah pertemuan yang ditemukan oleh Mas Pras, membawa rombongan Solo ketemu dengan rombongan DKI, dibikinlah itu. Nah, Mas Pras nggak tahu pembicaraan mereka ini selanjutnya. Nah, pembicaraan itulah yang membahas tentang dokumen kami tidak. Nah, itu dibentuklah itu, dirancanglah itu, dibentuklah ini surat ini surat ini SD, ini SMP, fotonya sama semua. Bang Bentor berarti satu juga termasuk nggak tahu ya? Enggak, Oh, oke. Nah, Bang Bentor tahu ini bikinan dari Pramuka sejak kapan? sejak mulai dilacak ini kan saya sudah bilang tadi, saya ikut ke Solo, saya ikut ke Jogja, tidak mendapatkan jawaban yang benar, ya kan? Roy Surya sama Rismon sama kawan-kawan itu yakin itu bukan dari UGM. Terus saya bertanya, kalau bukan dari UGM, pasti ada satu tempat. Di mana ini? Saya tanya, calon diri saya. Begitu saya pulang dari Solo segala macam, saya lacak. Saya telepon dan kebetulan kan berita tentang ijazah palsu ini kan menggelegar, semua orang baca. Jadi apa yang saya share itu berbalik kan, ada dari kader kan, Bang aku tahu itu Bang. Nah, oke. Kalau Bang ini si anu Bang, oke. Nah, mulai aku lacak satu. Jadi ada pertemuan di Cikini itu, terus dipertajam untuk membuat dokumen. Nah dokumen itu langsung dibawalah sama si Widodo ke pasar Pramuka. Nah disitulah mungkin dia ketemu sama si Pak Iman itu. Tapi sebelumnya itu dilakukan oleh Denny, karena Denny ini yang paham persyaratan KPU Jakarta. Harus ada surat ini, harus ada surat ini, harus semuanya dirapikan. Itu Dibikin legalisirnya sendiri. itu dalam berapa lama pembuatan semua komplit dokumen? Ya berapa Kan waktu berapa itu- bulan lah. Kalau abang kan bilang itu kan kenapa dibuat begitu karena mendadak kan? Iya. Hampir mendekati masa deadline Iya. kan? Nah, Karena kan KPU-nya kan mempertanyakan mana calon dari oke. PDI kan. Heeh. Berarti cepet ya berarti prosesnya bang? Cepat dong, karena kan dia cuma membutuhkan kertas, tinta, sama huruf kan. Nggak ada yang lain. Nggak ada Foto. yang- Nah foto itu dibawa Widodo. Fotonya sama semua. Nah. Jadi untuk surat kesehatan, untuk surat Nikah. polisi, surat nikah, surat apa, ijazah, sama fotonya. Nah, jadi siapapun yang megang berkas itu, ngelihat, pegang, balik, fotonya sama. Kalimatnya harus keluar. Kok fotonya sama? Itu yang tidak keluar dari Andi. Andi begitu ditanya, Bapak lihat nggak?
Saya rasanya lupa. Saya nggak lupa. oke. Nah, jadi Kalau sama siapa? Bang Denny Iskandar pernah ketemu lagi nih? siapa saya? Ah. Sekarang belum. Belum. Udah lama nggak ketemu dia. Oh, lama nggak ketemu. Iya. Berarti sebetulnya abang ini berarti masih karena ikut TPUA dan nyocokin sama Mas Roy dan kawan-kawan, ini ijazah nggak dari sana, nggak dari UGM kan. Terus akhirnya bersekian sebulan, wah ini kalau nggak dari sana berarti dari Pramuka. Itu berarti masih dalam pemikiran abang berarti ya? Apa Kan sebenarnya ada dapat konfirmasi dari kawasan Pramuka itu bagi siapa aja anak Jakarta, Udah tahu ya ya? tahu semua. betul. Jadi orang-orang yang drop out, kalau punya temannya contohin bikin, terus juga. Kan dia kuliah juga udah, yang drop out, yang nggak lulus bikin aja di situ. Iya, keren kalau misalnya sudah ini kan lebih, misalnya Mas Denny, iya benar dulu bla 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 gitu misalnya. Oh berarti belum sempat ke Mas Denny ya? Enggak ke dia. Tapi abang yakin ya karena cerita, Kan dari rintitan rontotan itu ya? Kan dari Cikini itu kan ada anak-anak Jakarta. Oke. Ini yang ngatur semua Denny, Bang. Kan gue udah Denny kan. Aku tanya sama Denny melalui telepon teman. Dan yang bawa ke Pramuka Widodo, kan jelas. Oke. Nah, terus sekarang tinggal kita cari Widodo. Widodo kau cetaknya di bagian mana? Itu ada 50 kios. Pasti dia jawabnya Pak Iman. Kan gitu. Selesai kan? Oh, jadi Pak Iman ini udah terkenal di situ kali ya? Yang Oh, punya percetakan. dia dari mulai nol di situ. Dia jadi tukang sapu, jadi tukang apa. Oke. Terus dia menjadi rektor Mustopo. Jadi rektor. Dia profesor, dokter. Sekarang menjadi profesornya di internasional. Waduh, Orang jangan-jangan hebat ini. jangan-jangan semua itu dibikin dia sendiri. Itu dia. Tapi dia bilang dia dapat doktornya dari Unpad, kata gitu. dia. Nanti kita cek di Unpad. Tapi yang lain-lainnya itu dia ya cetak sendiri juga bisa kan. Orang yang bisa bikinin punya orang lain. Orang bisa. Apalagi buat diri sendiri. Nah, bisnis itu kan di situ. Oke. Kan pasti lebih bagus buat sendiri kan? Bagaimana pendapat teman-teman? Makin seru kan? Makin lama makin gila, makin seru, makin wow. Pak Betur bongkar dari mana asal usul ijazah Pak Jokowi. Tapi teman-teman yang bisa kita sikapi di dalam tentang hal ini ya, supaya kita juga jangan jenuh, ya jangan ya asik seputar itu saja. Pasti itu juga tentang itu juga. Tapi ini sepertinya eksklusif teman-teman. Dari sini kita bisa tahu penelusuran di mana sebenarnya jalan setapak ijazah Pak Jokowi. Ya, memang butuh skenario dan butuh sesuatu yang memang struktural teman-teman. Jadi ini sudah memang dimatangkan dan sudah dikonsep, didesain sebegitu rupa dan sebegitu kuat. Tinggal kitanya nih teman-teman, sahabat-sahabat para subscriber, percaya atau tidak, atau memang kita ya sebenarnya kita percayakan itu baris krim atau penegak hukum itu kepolisian atau Polri yang presisi. Namun ya kita sudah tahu lah, sama-sama sudah tahu. Namun saat ini teman-teman kalau bisa ya sebenarnya Baris Krim Polri harus mengambil sikap untuk meminta klarifikasi dari beberapa orang yang sudah menyampaikan. Janganlah hanya klarifikasi kepada mereka yang tidak punya kekuatan apa-apa. Waduh. Bagaimana teman-teman? Sepaham atau memang bagaimana pendapat teman-teman lah? Ya karena ini sudah terang-terangan loh yang disampaikan oleh Pak Betur. Jalannya singkat, padat, dan ada beberapa orang yang harus dimintai keterangan. Tidak akan mungkin tidak buka suara. Karena ini memang harus kita bongkar. Karena di balik ijazah ini ada sesuatu yang tersimpan. Seperti upload video saya pertama. Di akhir penghujung konten ini teman-teman, saya hanya bisa berharap silakan disimak dan silakan memang kalau teman-teman memberikan sesuatu kepada konten ini. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.